Perkenalkan, saya Bu Irma, Guru Kimia SMA Taruna Bakti. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang titrasi asam. Percobaan kita hari ini adalah tujuannya menentukan konsentrasi NaOH dengan metode titrasi asam basa. Ya, sebelumnya saya akan sebutkan dulu alat-alat apa saja yang digunakan untuk percobaan hari ini. Yang pertama ini di sini yang sudah berdiri di sini ini statif dan klem. Ya, untuk menyimpan buret. Ini ukurannya standar, jumlahnya 1. Kemudian ini buret ya, ini namanya buret. Ukurannya 50 mili. Oke, ini 1 ya, yang kita pakai 1. Lalu ada labu titrasi, 2 buah labu titrasi, masing-masing ukurannya 250 mili. Kemudian kita juga menggunakan pipet volume seukuran, ukurannya 10 mili. Ya. Lalu untuk mengambil cairannya atau larutannya kita menggunakan ball filler. 1 buah ball filler ukurannya standar. Berikutnya kita pakai corong. Ya, ini corongnya ukuran 50 mm. 1 buah corong. Lalu ini adalah indikator asam basa, penoftalin. Ya, kita pergunakan sekitar 4 sampai 6 tetes. Lalu ini botol semprot berisi Aquades, ukurannya 250 mili. Kita juga memakai 2 buah gelas kimia ukuran 100 mili untuk menyimpan larutan yang akan digunakan. Lalu satu lagi ini kita pergunakan kertas hisap ya, sama kertas kosong juga ya, berwarna putih. Oke, itu adalah alat dan bahan alat yang kita gunakan. Kemudian bahan-bahannya. Karena kita mau melakukan titrasi asam basa, bahan yang digunakan adalah asam dan basa ya. Asamnya kita memakai asam oksalat dihidrat H2C2O4 2H2O 3,15 gram per liter. Ini ada di modul ya, boleh dilihat kalau lupa ya. Kemudian satu lagi, basanya kita menggunakan NaOH yang belum diketahui konsentrasinya, X molar. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk bahannya, berapa yang dipergunakannya nanti kita akan lihat setelah percobaan. Urutan pertama, kalian boleh cek di buku modul ya. Yang pertama kita lakukan adalah membilas dulu buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Ya, jadi nanti buret ini akan diisi dengan larutan NaOH. Jadi sebelumnya kita harus bilas dulu dengan larutan NaOH ya, supaya seluruh permukaan ini sudah terisi oleh NaOH-nya gitu ya. Diharapkan karena ini kualitatif, diharapkan tidak ada zat lain yang menempel di sini selain zat yang akan kita ukur. Sebelumnya coba perhatikan dulu ya, ini kerannya kalau posisi vertikal seperti ini artinya dia terbuka. Ketika kalian masukkan larutan dari atas langsung keluar lagi. Jadi ini harus ditutup dulu. Ini posisi tertutupnya harus dalam posisi horizontal. Ya, sekarang kita akan bilas. Caranya masukkan larutan NaOH ke dalam buret ini sedikit saja, kurang lebih 10 mili, nggak usah diukur ya, kurang lebih saja dimasukkan ke bagian atas. Kurang lebih segini ya. Kemudian dibilas. Caranya putar, terus biarkan si larutan NaOH-nya ke bagian atas, tapi jangan sampai keluar ya. Hati-hati, jangan sampai keluar dari atas. Usahakan sampai nolnya, terus balikan lagi. Lalu bagian sebelahnya. Ini harus seluruh bagiannya terkena dengan NaOH. Itu ya. Nah, kalau sudah, buang dari bagian bawah, buang ke wastafel. Oke, kalau sudah, ini sudah dibilas oleh larutan NaOH. Kemudian kita akan pasangkan di statif. Ya, cara pemasangannya ini ada ukuran-ukurannya dari mulai
0 sampai 50. Ini posisinya harus menghadap ke kalian ya. Jadi kalau kalian melakukan percobaan berarti ini harus menghadap ke kalian. Karena saya yang melakukan percobaan berarti ini harus menghadap ke saya supaya terlihat ukurannya, volumenya berapa. Oke, ini posisinya usahakan lurus ya, tidak miring. Lalu jangan lupa tadi di bawahnya itu disiapkan kertas berwarna putih supaya kita bisa mengamati perubahan warnanya. Selanjutnya kita akan isi buret ini boleh diturunkan dulu ya karena saya juga kurang tinggi, jadi ini bisa diturunkan supaya lebih mudah mengisinya ya. Ini nanti kita akan isi bagian atasnya ya sampai terisi sebanyak 50 ml sampai volumenya full gitu ya. Cara pengisiannya perhatikan dulu, kita akan menggunakan kertas saring dan corong. Kertas saring ini dilipat. Lalu kita masukkan ke bagian atas. Corongnya baru dimasukkan. Ini kayak ganjel gitu ya. Nah, buat apa? Si kertas saring ini fungsinya adalah supaya ada rongga antara corong dengan buret. Jadi nanti si aliran cairannya itu lancar, nggak meluap ya. Baru sekarang kita masukkan larutan NaOH-nya. Hati-hati tadi ya, posisi kerannya harus dalam keadaan tertutup. Kita isi NaOH-nya. Nah, ini ada 0. Butin bisa ke sini. Ini posisi 0 dilebihkan ya. Jadi jangan pas di 0, dilebihkan dari 0. Bentar ya, saya putar dulu ya. Biar kelihatan nih, ini 0. Tapi saya isinya lebih dari 0. Kenapa? Karena yang disebut 50 ml itu harus terisi sampai ke bagian bawah. Sedangkan ini tadi kita tutup ya. Artinya bagian bawah ini belum terisi. Ya, supaya terisi kita naikkan dulu. Ya, kita turunkan sedikit demi sedikit, buka kerannya sampai pas ya, sampai pas di 0. Ingat ya, meniskusnya meniskus cekung karena ini larutannya tidak berwarna. Jadi posisi mata dengan garis 0-nya harus tegak lurus. Lalu kalian bisa lihat di sini, paskan, ini dibuka kerannya sampai dia posisinya tepat di 0. Nah, ini sudah. Setelah itu kita buka corongnya, lalu kita hisap bagian dalam sini supaya apa? Supaya cairan-cairan yang ada di bagian atas ini tidak turun lagi ke bawah. Karena tadi kita sudah paskan, ya ini sudah 0. 0 itu artinya ini sudah tepat 50 ml. Oke, bisa dipahami ya, ini cara pengisian ya. Setelah terisi 50 ml ya, kita simpan dulu, lalu kita siapkan untuk asamnya. Jadi asamnya akan kita masukkan ke labu titrasi tadi ya. Kita akan ambil 10 ml H2C2O4 2H2O. 10 ml itu harus tepat ngambilnya, makanya kita pakainya pipet volume seukuran, nggak pakai gelas ukur ya. Nah, caranya kalian masih ingat ya menggunakan ball filler ya. Di sini ada tulisannya S, A sama E. Ya, jadi S ini untuk sedot nanti ya, syak. Lalu A untuk membuang udara di dalamnya, E untuk mengosongkan. Jadi pertama pencet dulu A-nya, pencet A sambil pencet balonnya. Nah, jadi keadaannya harus posisinya posisi kempes ya. Baru kita masukkan ke dalam pipet volumenya. Lalu kita tarik pakai S. Ya, posisinya ini harus diangkat atau kalian yang turun karena posisi garisnya ini kelihatannya di sini ada garisnya ya. Nah, kita akan ambil sebanyak garis di sini, meniskusnya meniskus cekung. Ini harus tegak lurus dengan mata kalian. Ditarik pakai S ya, jadi yang dipencet S. Nah, bisa dilihat ya. Tuh, ini ke atas ya. Kelebihan nggak apa-apa ya, memang harus dilebihkan aja dulu. Nanti kita turunkan sedikit demi sedikit sampai dia
pas meniskus cekung di garis. Oke, kalau sudah, lalu kita masukkan ke labu titrasi. Ya, posisinya seperti ini ya. Jadi pipetnya harus dalam keadaan tegak. Ini mencet E ya. Ini sudah terambil semua. Jadi kalaupun misalnya masih ada sisa, ini udah dikalibrasi ya. Jadi yang masuk ke sini tuh udah 10 mili. Oke. Kita masukkan indikator penoftalin ya. Ini supaya kita bisa melihat perubahan warnanya. Ini nggak boleh lupa ya. Teteskan sekitar 3 tetes. Tuh, 2, 3. Ini sekarang sudah siap untuk dititrasi ya, tapi kita akan melakukan duplo. Duplo itu artinya 2 kali titrasi. Jadi kita akan ambil lagi satu lagi tepat seperti tadi. Jadi 10 mili H2C2O4 ditetesin dengan penoftalin. Ya, sekarang kita akan melakukan titrasi. Ya, titrasi ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Jadi kalian posisi kalian itu harus tenang gitu ya, santai. Jadi boleh sambil duduk ya. Nah, perhatikan di sini tadi ini buret ya, berisi NaOH. Ini labu titrasi berisi asam ya, H2C2O4. Caranya pegang buretnya, kerannya, bagian kerannya kalian pegang pakai tangan kiri. Ini saya kalau tidak kidal ya, kalau posisi kalian tidak kidal ya. Ini pegang dengan tangan kiri supaya ini bisa diputar ya. Jadi nanti kalian putar, tutup, buka tutup kerannya pakai tangan kiri. Kemudian tangan kanannya ini memegang leher dari labu titrasi. Ini tidak boleh disimpan di sini ya. Jadi si labunya harus dipegang dan ini harus digoyang-goyangkan terus selama titrasi. Oke. Lalu cara membuka kerannya juga tidak boleh langsung dibuka banyak. Jadi kalian harus lakukan setetes demi setetes. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini udah mulai ada yang turun ya, ada yang netes ya. Kita lakukan terus seperti ini sampai kapan? Sampai terjadi perubahan warna yang tidak berubah lagi. Tadi kalian bisa lihat, begitu ada yang menetes, nah ada yang warna pink ya, ada warna tuh, ada warna ungu ya. Tapi ketika digoyang hilang lagi, berarti belum selesai titrasinya. Kita coba lagi, teteskan lagi, ada yang warna ungu, digoyang hilang lagi. Terus lakukan seperti itu sampai nanti si warnanya tidak berubah lagi dan warna yang paling muda yang kita ambil. Ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhirnya warnanya berubah menjadi pink sangat muda dan tidak berubah lagi menjadi bening. Lalu kita lihat ya, kita hitung volume yang terpakai. Maaf sebentar. Volume yang terpakai ya. Yang terpakai itu berarti mulai dari sini 0 sampai ini 10,2 ya. 10,2. Jadi volume yang terpakainya adalah 10,2 ml. Ini labu yang pertama ya. Lalu berikutnya karena kita akan melakukan duplo 2 kali percobaan, labu yang kedua juga titrasi. Lakukan titrasi seperti tadi. Sebetulnya ada 2 cara ya. Ini NaOH-nya boleh ditambahkan lagi sampai 0, lalu nanti ukur lagi volumenya, atau ini dilanjutkan saja ya. Ini dilanjutkan sampai nanti berapa sisanya ya, baru nanti dikurangi yang pertama tadi ya. Saya tidak akan buat jadi 0 lagi, saya akan lanjutkan saja. Kita akan lakukan titrasi lagi. Hasil duplo yang kedua ya. Lalu kita lihat lagi volumenya. Volume yang terpakai
Tadi kan kita pakai 10,2. Sekarang ini coba kita baca, ini 20,9 ya, 20,9 dikurang yang tadi ya, jadi 20,9 dikurang 10,2 adalah volume 2 ya. Jadi kalian boleh langsung tulis di hasil pengamatan. Percobaan 1 tadi volumenya 10,2, percobaan 2-nya silakan hitung sendiri ya, 20,9 dikurang 10,2. Oke, ya ini gagal ya, volumenya terlalu banyak. Jadi yang bagus itu cantik seperti ini ya, ini yang salah ya. Jadi tadi kita udah melakukan 2 kali, bagus ini warnanya ya. Lalu kalau kalian dapatnya seperti ini, berarti ini yang salah. Oke ya. Nah, begitu aja percobaannya. Jadi kalian tinggal dengarkan instruksi dari gurunya ya, sekarang apa aja yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.